Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'da. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali mengenai tugas merangkum buku mengenai respon transien dan steady state kestabilan sistem. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai tadi yang saya sampaikan, ya, sehingga nanti kepada mahasiswa untuk memperhatikan benar-benar materi yang telah saya sampaikan sehingga tidak terjadi yang namanya kebingungan, ya. Mau nanti diperhatikan mengenai materi yang akan saya sampaikan. Oke ya, di sini kita akan membahas materi respon transien, steady state dan kestabilan sistem. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu pengantar. Dalam prakteknya, sinyal masukan sistem kendali umumnya tidak diketahui sebelumnya atau bersifat random, sehingga masukan sesaat sulit untuk dianalisis. Di dalam menganalisis maupun merencanakan sistem kendali harus ada satu dasar perbandingan performasi dari berbagai sistem kendali. Dasar ini dapat disusun dengan menetapkan sinyal uji tertentu dan membandingkan respon yang terjadi terhadap sinyal-sinyal masukannya. Nah, ini terdapat pengertiannya mengenai respon waktu sistem kendali dari respon transien, ya. Nah, ini transien itu artinya apa? Sementara. Dan steady state artinya juga stabil. Sehingga respon transien adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Sedangkan respon steady state adalah kondisi keluaran sesudah habis respon transien, sehingga waktu relatif tak terhingga, ya. Nah, mengenai respon waktu dari sistem kontrol terdiri dari dua bagian. Ada respon transien dan respon kondisi lunak, ya. Nah, ini ada dua. Nah, dengan respon sementara yang kami maksud adalah yang bergerak dari awal ke keadaan akhir. Dengan respon kondisi lunak yang kami maksud adalah cara keluaran sistem berperilaku sebagai T, mendekati tak terhingga. Jadi respon sistem C D dapat ditulis sebagai, ya, ini bisa dilihat mengenai rumus yang saya taruh di PowerPoint, ya. Nah, di mana suku pertama di sisi kanan persamaan adalah respon transien dan suku kedua adalah respon keadaan lunak, stabilitas mutlak, stabilitas relatif, dan kesalahan keadaan tetap. Nah, dalam mendesain sebuah sistem kontrol, kita juga harus dapat memprediksi perilaku dinamis sistem dari pengetahuan tentang komponen karakteristik. Paling penting dari dinamika perilaku sistem kontrol adalah kestabilitas mutlak, yaitu apabila sistem tersebut stabil atau tidak stabil. Suatu sistem kontrol berada dalam keseimbangan jika tanpa adanya gangguan atau masukan, output tetap dalam keadaan yang sama, ya. Nah, di sini dapat perilaku sistem yang penting atau selain stabilitas absolut. Yang harus kita berikan pertimbangan yang cermat meliputi stabilitas relatif dan kesalahan keadaan lunak. Nah, sejak fisik, sistem kontrol melibatkan penyimpanan energi,
Output dari sistem. Ketika mengalami input, tidak dapat mengikuti input dengan segera, tetapi menunjukkan respon sementara sebelum keadaan tunak dapat tercapai. Respon transien dari sistem kontrol praktis sering menunjukkan osilasi teredam sebelum mencapai keadaan tunak. Jika keluaran sistem pada keadaan tunak tidak persis sama dengan masukan, sistem dikatakan memiliki kesalahan keadaan tunak. Kesalahan ini menunjukkan keakuratan sistem, ya. Nah, di sini terdapat sistem order pertama, ya. Di gambar 5-1, ya, itu terdapat perhitungan. Nah, secara fisik di dalam gambar CS, ya, rumus RS dalam kurung dan 1/TS plus 1. Secara fisik sistem ini mungkin mewakili sirkuit RC, sistem thermal atau sejenisnya. Nah, diagram blok yang sederhana ditampilkan pada gambar 5-1. B. Hubungan input output diberikan oleh, nah ini bisa dilihat, ya. Nah, berikut ini kami menganalisis respon sistem terhadap input seperti langkah unit, fungsi unit rem, dan unit impuls. Kondisi awal diasumsikan 0. Perhatikan bahwa semua sistem yang memiliki fungsi transfer yang sama akan menunjukkan keluaran yang sama. Dalam menanggapi masukan yang sama, untuk sistem fisik apapun, respon matematisnya dapat diberikan interpretasi fisik. Nah, di sini dapat respon unit langkah dari sistem orde pertama. Sistem transformasi Laplace dari fungsi unit langkah adalah 1/second. Main substitusi RS 1/s ke dalam persamaan 5-1. Nah, kita memperoleh C kurung S 1/TS plus 1/s, ya. Nah, kemudian di sini bisa memperluas CS menjadi pecahan parsial, memberikan, nah ini CS, ya, 1/s dikurangi T/TS per 1 sama dengan 1/s dikurangi 1/st dalam kurung 1/t. Nah, ini, ya, persamaan tersebut perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan, ya. Oke, baik, di sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, akan saya lanjutkan terlebih dahulu, ya. Oke, dengan mengambil inverse transformasi Laplace dari persamaan 5-2, kita memperoleh, nah itu, ya, bisa dilihat sendiri. Nah, mengenai output akan mencapai nilai akhir pada strip T dan T jika mempertahankan kecepatan awalnya tanggapan dari persamaan 5 dikurangi 4. Kita melihat bahwa kemiringan kurva respon C dalam kurung T menurun monoton, ya. A. Diagram blok sistem order pertama. B. Blok yang disederhanakan diagram. Oke, kita lanjut, ya. Nah, ini terdapat diagram, ya. Perhatikan bahwa semakin kecil konstanta waktu T, semakin cepat respon sistem. Lain karakteristik penting dari kurva respon eksponensial adalah bahwa kemiringan garis singgung garis pada T sama dengan 0 adalah 1/T. Karena apa? Nah, ini bisa dilihat, ya, 5-4. Oke, kemudian masuk ke sistem order kedua. Nah, pada bagian ini kita akan memperoleh respon dari sistem kontrol order kedua yang khas untuk masukan langkah, masukan ram, dan masukan impuls. Nah, di sini kami menganggap sistem servo sebagai contoh sistem order 2 sistem servo.
Sistem servo yang ditunjukkan pada gambar 5-5A terdiri dari sistem proporsional pengontrol dan elemen beban, elemen inersia, dan gesekan kental. Misalnya kita ingin mengontrol posisi output C sesuai dengan posisi input R, bersamaan untuk elemen beban. Nah ini ya, di mana T adalah torsi yang dihasilkan oleh pengontrol proporsional yang penguatannya adalah K titik by mengambil transformasi Laplace dari kedua sisi bersamaan terakhir ini. Dengan asumsi awal 0 syarat kita peroleh ya CT BC sama dengan T, di mana T adalah torsi yang menghasilkan oleh pengontrol proporsional yang penguatannya adalah K. By mengambil transformasi Laplace dari kedua sisi bersamaan terakhir ini. Dengan asumsi awal 0 syarat kita peroleh ya CS kuadrat. Kemudian jadi fungsi transfer antara CS dan TC adalah CS per TS dengan 1 per SCS per B. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah ini ya yang gambar sistem servo ya, yang A itu sistem servo, kemudian yang B ada diagram blok, dan ada juga blok yang disederhanakan diagram. Nah ini definisi spesifikasi respon sementara. Nah karakteristik kinerja sistem kontrol ditentukan dalam hal respon transien terhadap input unit langkah karena mudah untuk menghasilkan dan cukup drastis ya, sehingga jika tanggapan terhadap input langkah diketahui secara matematis, mungkin untuk menghitung respon terhadap input atau apapun respon transien sistem terhadap masukan langkah satuan tergantung pada kondisi awal. Untuk memudahkan dalam membandingkan respon transien dari berbagai sistem adalah praktek umum untuk menggunakan kondisi awal standar, bahwa sistem pada awalnya diam dengan output dan semua turunan waktu dari nol, maka karakteristik respon dari banyak sistem dapat dengan mudah dibandingkan. Respon transien dari sistem kontrol praktis sering menunjukkan osilasi teredam sebelum mencapai kondisi tunak ya. Nah, dalam menentukan karakteristik respon transien dari sistem kontrol ke input unit langkah biasa ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, waktu tunda TD ditandai dengan TD, waktu bangun TR, dan waktu puncak. Untuk overshot maksimum MB, waktu pengendapan TS. Nah, dari tadi itu apa sih definisinya ya? Nah ini ada waktu tunda ya atau TD. Waktu tunda adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai setengah nilai akhir pertama. Ya, kemudian waktu bangun atau rest time. Rest time adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% hingga 90%. Ya. Untuk sistem orde kedua underpainted, waktu naik 0% hingga 100% biasa digunakan. Untuk sistem overdamped, waktu naik 10% hingga 90% umumnya digunakan ya. Kemudian ada waktu puncak TP ya. Waktu puncak adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai yang pertama puncak overshoot. Nah, ini di sini ada overshoot maksimum atau persen ya, MP. Overshoot maksimum adalah maksimum nilai puncak dari kurva respon diukur dari kesatuan. Jika kondisi tunak akhir nilai respon berbeda dari 1, maka biasa digunakan maksimum persen overshot. Nah, kemudian terdapat waktu pengendapan atau settling time. Settling time adalah waktu yang diperlukan kurva respon untuk mencapai dan tetap dalam kisaran tentang nilai akhir ukuran yang ditentukan oleh
persentase absolut dari nilai akhir, biasanya 2% atau 5%, ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, analisis respon transient dengan MATLAB, ya. Nah, ini terdapat prosedur praktis untuk memplot kurva respon waktu sistem, ya. Nah, prosedur praktis ini maksudnya gimana? Lebih tinggi dari urutan kedua adalah melalui simulasi komputer. Pada bagian ini kami menyajikan pendekatan komutasi untuk analisis respon transient dengan MATLAB. Secara khusus kami membahas respon langkah, respon impuls, respon RAM, dan respon sederhana lainnya masukannya. Nah, ini ya mengenai kesalahan steady state dalam umpan balik satuan sistem kontrol, ya. Kesalahan dalam sistem kontrol dapat dikaitkan dengan banyak faktor. Perubahan referensi input akan menyebabkan kesalahan yang tidak dapat dihindari selama periode transient dan juga dapat menyebabkan kesalahan kondisi tunak. Ketidaksempurnaan dalam komponen sistem seperti gesekan statis, serangan balik, dan drift amplifier serta penuaan atau kerusakan atau menyebabkan kesalahan pada kondisi tunak. Ya, kemudian klasifikasi sistem pengendalian. Sistem kontrol dapat diklasifikasikan menurut kemampuan mereka untuk mengikuti input langkah, input RAM, input parabola, dan sebagainya. Ini adalah sebuah skema klasifikasi yang masuk akal karena input aktual seringkali dipertimbangkan kombinasi input tersebut besarnya kesalahan kondisi tunak karena ini masukan individu merupakan indikasi kebaikan sistem, ya. Baik, tadi penjelasan mengenai respon transient, steady state, dan kestabilan sistem. Mohon maaf ketika dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan, dan mohon maaf juga terlalu cepat mungkin dalam menyampaikan, dan mohon maaf juga merekamnya ini menggunakan HP, ya, karena masih kesulitan menggunakan laptop. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam ya masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.